Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lilis Hafid dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311515219 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas materi perkuliahan akuntansi sosial dan lingkungan dengan pembahasan rekonstruksi paradigma akuntansi menuju akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Ibu Eka Merdekawati, Eskom, SE, MAK. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan pertama mengenai akuntansi keperilakuan, menurut Hofstede dan Kinnar pada tahun 1970, akuntansi keperilakuan adalah studi mengenai perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan ketika mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa area riset ini berbicara mengenai perilaku manusia sebagai individu yang mencakup perilaku individu dalam organisasi dan aktivitas terpisah akibat pengaruh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi. Jadi, akuntansi keperilakuan ini merupakan studi yang berkenaan bagaimana akuntan maupun non-akuntan ini berperilaku akibat adanya informasi akuntansi, keuangan, dan informasi akuntansi manajemen maupun sebaliknya. Kemudian contohnya nih, ketika manajer tahun depan akan menaikkan bonus untuk karyawan, maka karyawan kemungkinan besar akan berperilaku berbeda untuk tahun depan. Perilaku ini berkaitan dengan sikap, attitude, ada value, kemudian ada belief atau keyakinan, kebiasaan, dan serta opini. Selanjutnya, perspektif akuntansi keperilakuan berdasarkan perilaku manusia. Ada psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Nah, psikologi di sini merupakan ilmu untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Sosiologi sendiri itu mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di mana memadukan teori konsep-konsep baik psikologi maupun sosiologi. Nah, psikologi sosial ini berfokus pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Nah, ketiganya ini melakukan pencarian dan menguraikan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda. Psikologi terutama ini berfokus bagaimana cara individu bertindak. Nah, di pihak lain ada sosiologi dan psikologi sosial ini memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Penekanannya pada interaksi orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Selanjutnya ada faktor-faktor kompleks yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, faktor ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, struktur karakter. Struktur karakter ini mengacu pada ciri kepribadian, kebiasaan, dan perilaku individu. Psikologi biasanya menghubungkan dengan studi struktur karakter. Nah, struktur sosial ini menunjukkan hubungan antara manusia yang mencakup bidang ekonomi, politik, militer, dan kerangka kerja religius yang menggambarkan perilaku yang bisa diterima. Jadi perilaku sosial ini bagaimana menunjukkan hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian ada kelompok ketiga, dinamika kelompok, yang mana mengkombinasikan antara struktur karakter dan struktur sosial yang mengacu pada pengembangan interaksi, pola manusia, proses dari interaksi sosial, kemudian hasil yang berhubungan dengan interaksi tersebut. Kemudian ada kontribusi berbagai disiplin. Nah, di sini ada 5. Yang pertama psikologi, kemudian kedua ada sosiologi, ketiga ada psikologi sosial, kemudian keempat ada antropologi. Antropologi itu apa sih? Nah, antropologi adalah
ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Jadi antropologi ini memiliki dua holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan dimensi kemanusiaannya. Kemudian ada terakhir ilmu politik. Di sini ilmu politik ini yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Kemudian ada materi selanjutnya adalah landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan dari pendekatan normatif ke deskriptif. Nah, menurut Hidayati menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu kepribadian, teori-teori akuntansi keperilakuan ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama mengenai pendekatan normatif ke deskriptif. Nah, pada awal perkembangannya, riset dalam bidang akuntansi ini manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok. Nah, kemudian dikembangkan nih teknologi produksi. Permasalahan riset kemudian diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah-masalah harga transfer. Meskipun demikian, riset ini masih bersifat normatif. Kemudian dikembangkan secara signifikan dan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen dengan perilaku manusia. Kemudian ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Nah, riset ini dirancang dengan pendekatan universal, tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul nih pendekatan lain, yaitu yang mendapat perhatian, yaitu pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan kontingensi ini didesain dengan sistem manajemen pengendalian sebagai berikut. Nah, pertama, ketidakpastian seperti tugas, rutinitas, dan lainnya. Kemudian ada dua, teknologi dan saling ketergantungan sebagai proses produksi massal, dan lainnya. Kemudian ada industri, perusahaan, dan unit variabel sebagai kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi dan ukuran perusahaan. Kemudian ada keempat, strategi kompetitif serta penggunaan biaya rendah, dan yang terakhir faktor-faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, dan budaya organisasi lainnya. Materi selanjutnya adalah aspek penting dalam akuntansi keperilakuan. Nah, menurut Skiff dan Lawin pada tahun 1974, ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan. Yang pertama, teori perusahaan dan keperilakuan manajerial. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan motif-motif mereka. Nah, kemudian yang kedua, penganggaran dan perencanaan. Di sini fokusnya ini adalah interaksi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Beberapa dimensi yang penting adalah proses partisipasi anggaran, level kesulitan dalam pencapaian tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individual dengan tujuan organisasi. Nah, aspek penting yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Fokusnya ini adalah bagaimana teori ini tentang model-model tentang pengambilan keputusan. Ada teori normatif, paradoks, dan model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat ada pengendalian. Nah, aspek pengendalian ini sangat penting bagi organisasi perusahaan. Semakin besar perusahaan memerlukan tindakan pengendalian semakin intensif. Kemudian ada pelaporan keuangan. Nah, aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan ini meliputi perilaku perataan laba, keandalan informasi akuntansi, dan relevansi informasi akuntansi bagi investor.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, ruang lingkupnya ini dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keperilakuan berhubungan dengan perilaku manusia dan sistem akuntansi, di mana fokus ruangnya ini mengenai sikap manajemen dalam mempengaruhi pengendalian dan fungsi organisasi. Kemudian yang kedua adalah akuntansi keperilakuan sebagai metode untuk memprediksi perilaku manusia. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi sebagai strategi untuk mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai contoh, ruang lingkup ini mencakup peran reward dan punishment atau hadiah dan hukuman, dan bagaimana peran performance apresial di sebuah organisasi. Nah, disimpulkan bahwa akuntansi keperilakuan ini bermanfaat untuk beberapa hal. Pertama, melalui akuntansi keperilakuan, maka pengguna informasi akan dapat memahami dan mengukur bagaimana dampak proses bisnis terhadap stakeholder. Kemudian, kedua, akuntansi keperilakuan ini menggambarkan dan mengukur perilaku individu yang berguna untuk mendukung perencanaan dan pengendalian strategis. Dan yang terakhir, pengguna informasi ini memahami akuntansi keperilakuan ini dapat mempengaruhi perilaku individu untuk memastikan bahwa mereka mendukung pencapaian tujuan organisasi ini. Kemudian selanjutnya muncul materi selanjutnya, yaitu mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Nah, di sini akhir-akhir ini para peneliti mulai mencurahkan perhatian terhadap perilaku penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dan ternyata itu ada masalah perilaku yang mengindikasikan kejujuran sebagai hal penting dalam mempertimbangkan aspek keperilakuan ini. Nah, kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntansi adalah tentang manusia. Nah, manusia dan faktor sosial ini sudah jelas didesain sebagai aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Nah, kemudian praktik dan pengalaman manajer dan akuntan memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dan tugas mereka. Nah, bagaimanapun harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi yang masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung. Bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi terkadang dapat menjadi keraguan gitu. Kemudian muncul pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan kemudian dilakukan atas dasar sudut pandang hasil laporan dan bukan atas dasar kontribusi mereka yang lebih luas terhadap efektivitas organisasi. Kemudian akuntansi adalah tindakan. Nah, dalam organisasi semua anggotanya ini mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, setiap individu ini memiliki tujuan masing-masing, sekaligus bertanggung jawab sebagai tujuan organisasi. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi itu diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, materi pengaruh akuntansi keperilakuan terhadap pelaporan keuangan. Nah, perkembangan organisasi bisnis saat ini masih penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi pada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankan organisasi, dan untuk siapa harus bertanggung jawab. Nah, karena hal ini kemudian sumber daya biasanya tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pembuat informasi yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor atau pembuat. Nah,
pengaruh akuntansi ke perilakuan terhadap laporan keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntansi keuangan yang berpengaruh terhadap akuntansi keuangan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan sebagai dan diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang ditimbulkannya dan beberapa hal kontroversial lainnya. Kemudian yang kedua ada akuntansi perpajakan, di mana yang ini berkenaan dengan bukan hanya pembayaran pajak tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan, untuk membuat hukum pajak yang lebih dipatuhi dan lain sebagainya. Ya, kemudian ketiga akuntansi manajerial. Ya, ini memperlakukan persyaratan pelaporan internal yang diinginkannya. Yang keempat, akuntansi sosial. Nah, materi selanjutnya adalah rekonstruksi konsepsi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, di sini pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Nah, ayat ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ayat keempat mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ada 3 alasan mengapa pelaku usaha bersikeras menolak TJSL. Nah, TJSL di sini adalah kepanjangan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, dijadikan sebagai kewajiban perseroan. Pertama, praktik TJSL ini di dunia umumnya bersifat sukarela, sehingga sangat aneh apabila Indonesia ini menjadikan sebagai kewajiban perseroan. Kedua, menjadikan TJSL sebagai kewajiban akan kian membebani perseroan dan mengurangi porsi laba untuk pemegang saham. Ketiga, mewajibkan pelaksanaan TJSL bisa mengganggu iklim investasi. Nah, ini merupakan alasan masih banyak perusahaan perseroan yang menolak untuk menerapkan TJSL ini. TJSL ini kemudian didefinisikan sebagai komitmen berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, legal, etis, dan sukarela terhadap dampak-dampak dari aktivitas ekonominya terhadap komunitas masyarakat dan lingkungan, serta proaktif melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mencegah potensi-potensi dampak negatif atau risiko aktivitas ekonomi korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang menjadi stakeholdernya. Nah, dari definisi ini, TJSL ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab yang bersifat reaktif, yaitu karena perusahaan telah menimbulkan dampak negatif, tapi juga bertanggung jawab secara proaktif dan interaktif, yaitu merumuskan program-program dan upaya yang berkesinambungan untuk mencegah dampak-dampak negatif serta resiko aktivitas ekonomi. Nah, materi selanjutnya mengenai urgensi reformasi paradigma bisnis. Nah, rekonstruksi konsepsi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bakal sia-sia hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma bisnis. Nah, dalam konteks reformasi paradigma bisnis ini, pelaku bisnis mesti menyadari bahwa TJSLP ini merupakan kewajiban asasi
korporasi yang tidak boleh dihindari. Nah, menurut teori akuntabilitas korporasi, korporasi mesti bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, terhadap stakeholder, intinya maupun terhadap masyarakat dan lingkungan di mana korporasi ini beroperasi. Jadi tujuan akhirnya yaitu untuk menjaga keberlanjutan bisnis itu sendiri. Selanjutnya, nah, TJSLP ini merupakan suatu keharusan untuk berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, kebutuhan untuk menjadikan TJSLP ini sebagai kebutuhan hakiki dirasakan kian mendesak. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena dunia bisnis sedang dan akan terus menghadapi tekanan eksternal agar peduli pada TJSL ini. Tekanan tersebut berasal dari pelaku pasar atau market forces, khususnya investor dan kreditur yang kian sensitif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang kedua, karena pemerintah dan legislatif diperkirakan bakal terus menerbitkan regulasi dan memaksa perusahaan untuk melaksanakan TJSL ini. Materi selanjutnya adalah reformasi paradigma bisnis, di mana konteksnya ini pelaku bisnis dalam CSR merupakan kewajiban asasi perusahaan yang tidak boleh dihindari. Dalam argumentasinya adalah teori akuntabilitas korporasi ini bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian teori lainnya juga menekankan pentingnya perusahaan peduli dan melaksanakan CSR secara tepat, sungguh-sungguh dan konsisten. Selanjutnya adalah reformasi paradigma bisnis. Nah, dalam hal ini mengapa kebutuhan untuk menjadikan CSR ini sebagai kebutuhan yang hakiki kian dirasakan semakin mendesak gitu. Yang pertama, alasan pertamanya yaitu karena tindakan tersebut justru bakal mendatangkan berkah yang berlimpah bagi perusahaan. Yang kedua, karena dunia bisnis ini sedang akan terus menghadapi tekanan-tekanan eksternal agar peduli terhadap CSR. Tekanan yang berlaku dari pelaku pasar, kemudian dari lembaga-lembaga internasional, dan regulasi DPR serta pemerintah itu sendiri. Materi selanjutnya adalah reformasi paradigma akuntansi menuju akuntansi berkelanjutan. Nah, reformasi paradigma ini tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma akuntansi. Jadi reformasi paradigma bisnis ini berkaitan juga dengan reformasi paradigma akuntansi, di mana akuntansi cenderung memperlakukan pengeluaran untuk TJSL sebagai beban periodik. Akibatnya, akuntansi dan para akuntan sering dituding sebagai penyebab utama terjadinya krisis sosial dan lingkungan. Karena informasi akuntansi dan informasi laporan keuangan yang dihasilkan ini melalui proses akuntansi harus menyajikan indikator kinerja ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, ada 3 agenda dan arah reformasi akuntansi di masa depan yang perlu untuk difokuskan untuk mengatasi sejumlah keterbatasan. Yang pertama, agenda perkembangan akuntansi di masa depan perlu difokuskan untuk mengembangkan dan menerapkan akuntansi berkelanjutan yang berbasis pada 3 pilar dasar tanggung jawab korporasi, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Yang kedua, agenda pengembangan akuntansi ke depan perlu diarahkan untuk mendorong dan mewujudkan akuntabilitas korporasi. Dan yang ketiga, agenda pengembangan akuntansi di
masa depan juga perlu diarahkan untuk mendorong transparansi informasi keuangan, sosial, dan lingkungan korporasi kepada para pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya bagaimana nih langkah-langkah dalam paradigma akuntansi ini menuju akuntansi berkelanjutan. Nah, tahap yang pertama, merumuskan kerangka konseptual, tujuan dan sasaran, serta prinsip-prinsip dasar akuntansi berkelanjutan. Yang kedua, mendefinisikan kembali kriteria pengakuan akuntansi terhadap item-item laporan keuangan konvensional. Yang ketiga, melakukan restatement dan extension terhadap akun-akun dari laporan keuangan. Yang keempat, pengembangan teknik-teknik pengukuran, pencatatan akuntansi, dan alat-alat manajemen data serta model pelaporan akuntansi itu sendiri. Dan tahap yang kelima adalah proses akuntansi berkelanjutan, pengakuan pelaku akuntansi, pencatatan, dan pengukuran serta pelaporan ini harus disesuaikan bersamaan dengan informasi keuangan. Nah, kemudian akuntansi berkelanjutan ini adalah akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, dan akuntansi keuangan. Karena itu, objek dari proses akuntansinya adalah transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan. Sosial juga lingkungan dari suatu korporasi. Outputnya yaitu pelaporan keuangan, pelaporan sosial, dan pelaporan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah reformasi paradigma akuntansi menuju akuntansi berperilakuan. Nah, aspek keperilakuan pada bidang akuntansi ini, baik dari pihak pelaksana dan penyusun laporan keuangan, adalah seseorang atau kumpulan yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal hingga akhirnya terwujudnya laporan keuangan. Nah, kemudian akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi serta kebutuhan organisasi akan informasi itu sendiri. Nah, pelayanan akuntansi telah sampai pada puncak permasalahan, yaitu yang rumit dan gagasan akuntansi yang muncul. Tetapi pertimbangan perilaku dan sosial tidak berarti mengubah tugas akuntansi secara radikal, namun mulai mengembangkan perspektif dalam mendekati beberapa pengertian yang mendalam mengenai pemahaman atas perilaku manusia. Nah, kita masuk pada pembahasan kasus. Nah, kasus di sini yang saya angkat adalah kasus dari perusahaan dari Toshiba Corporation yang merupakan perusahaan elektronik asal Jepang dengan reputasi yang sudah baik. Mungkin kita sendiri sudah biasa mendengar mengenai perusahaan Toshiba ini. Nah, perusahaan Toshiba ini kemudian menduduki peringkat 9 dari 120 perusahaan publik di Jepang dengan good governance practice. Namun, reputasi ini harus hancur karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit. Kasus ini baru-baru ini pada tahun 2015 terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan dengan hingga overstate profit 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Nah, hal ini melibatkan top manajemen dari Toshiba Corporation. Sejak laporan audit penginvestasian resmi dirilis 2 bulan setelah komite yang diketuai oleh Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang, kemudian sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan dana sebesar 1,2 miliar US dollar. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena adanya tekanan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena adanya tekanan dari atasan.
di mana seorang profesional akuntan itu wajib berintegrasi sehingga mampu memelihara kepercayaan. Nah, Toshiba melakukan berbagai cara untuk mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu. Namun dengan metode ini kemudian tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Mengapa hal ini terjadi? Karena besarnya angka rentang waktu yang tidak sebentar melibatkan top manager memberi gambaran kepada kita mengenai kronis dan kompleksnya penyakit dalam tubuh Toshiba. Penyelewengan dilakukan secara berjamaah, sistematis dan cerdas. Kemudian sekian lapis sistem kontrol dari mulai divisi akuntansi, keuangan, internal audit sama sekali tidak berfungsi. Nah, bagaimana akan berfungsi? Bahkan oknumnya sendiri dari staf senior mereka yang kemudian sudah hafal bagaimana seluk-beluknya Toshiba itu sendiri. Nah, kemudian CEO tidak menginstruksi secara langsung untuk melakukan penyimpangan, tetapi hal ini CEO ini memasang pencapaian target yang tinggi yang membuat karyawan merasa tertekan, apalagi ditambah budaya Toshiba ini yang kurang baik, di mana tidak bisa melawan atasan, yang maksudnya adalah melawan yaitu koreksi atas kesalahan manajemen mengambil keputusan. Dalam kasus Toshiba, bawahan tidak bisa mengoreksi penetapan target oleh CEO. Jadi karyawannya ini tidak segan gitu untuk bagaimana mengoreksi atau tidak menyanggupi pencapaian target dari CEO. Dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2015, 8 dari 16 petinggi Toshiba yang melibatkan skandal akuntansi resmi mengundurkan diri, termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presidir Norio Sasaki, dan Chief Executive Atsuhito Nishida. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.